Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gue bakalan mau bahas lanjutan dari anime Genjutsu Sugiusa no Oko Sankeki. Cerita pada video ini akan berdasarkan pada light novelnya dan juga akan menjadi peringatan spoiler buat kalian. Dan sebelum video dimulai, silakan subscribe video ini karena dukungan kalian akan sangat membantu dalam perkembangan channel ini supaya channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai di pagi hari. Saat ini, Soma dan Aisyah sedang melakukan latihan bertarung. Dengan Aisyah yang menggunakan senjatanya dan Soma menggunakan boneka Little Musashi Boss berukuran sedang lengkap dengan senjatanya. Listia saat ini juga berada di sana sebagai wasit untuk latihan kali ini. Setelah pertarungan dimulai, Aisyah langsung mengayunkan pedangnya ke arah Musashi Boss. Namun, ternyata Musashi Boss berhasil menahan serangan Aisyah menggunakan perisai yang ada di tangannya. Tak lama setelah itu, Aisyah kemudian langsung memberikan serangan lanjutan, yang mana langsung mengalahkan dua Musashi Boss yang membawa perisai. Melihat ini, Soma kemudian mengirimkan Musashi Boss lainnya yang menggunakan pedang dan tombak. Namun, Aisyah masih mampu untuk mengatasinya dengan mudah. Bahkan, Aisyah kemudian menghindari serangan panah dari Musashi Boss yang berada di belakang, dan lalu menendang secuil tanah ke arah jidat Soma. Dan tanah itu langsung mengenai targetnya. Jika saja yang dilempar adalah batu atau pisau, mungkin saja Soma pasti akan langsung mati. Dan pertarungan pun akhirnya berakhir dengan kemenangan telak milik Aisyah. Setelah itu, Soma kemudian bertanya tentang pendapat Aisyah mengenai pertarungannya. Aisyah lalu mengatakan bahwa meskipun Soma telah mengatur bonekanya seperti kelompok petualang, namun boneka itu masihlah lemah. Meskipun begitu, Aisyah lalu mengatakan bahwa jika saja kelompok boneka itu menggunakan sihir, maka hal itu pasti akan membuatnya kerepotan. Mendengar itu, Soma kemudian mengatakan bahwa dia saat ini tidak bisa menggunakan sihir unsur atau dukungan. Jadi, tidak mungkin baginya saat ini untuk melengkapi bonekanya menggunakan sihir. Soma kemudian berpikir untuk melatih sihir unsur lainnya. Namun, Listia kemudian mengatakan bahwa itu percuma. Karena Listia tidak pernah mendengar ada orang dengan tipe sihir elemen kegelapan yang bisa menggunakan elemen sihir lain. Namun meskipun begitu, pengguna sihir elemen kegelapan seperti Soma sangatlah jarang. Dan setahu Listia, hanya ada 3 orang yang memilikinya saat ini. Yang mana mereka adalah Soma, Tomoe, dan ibunya Elisa. Mendengar ini, Soma nampak agak murung. Yang mana Aisyah yang mencoba menghiburnya kemudian mengatakan bahwa tidak masalah jika Soma kekurangan kekuatan bertempur. Karena dia akan selalu melindunginya. Mendengar itu, Soma malah tambah murung karena dia merasa seperti pahlawan cacat jika dia terus-menerus membutuhkan perlindungan dari para gadisnya. Mendengar itu, Listia kemudian mengatakan bahwa Soma telah menangani tugas yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yang mana hal itu bisa dianggap sebagai melindungi mereka juga. Soma masih merasa dia belum menjadi raja yang bisa diandalkan, namun dia akan berusaha untuk melindungi mereka dengan caranya sendiri. Dan lalu, beberapa saat kemudian, Juna datang dan memberitahukan bahwa Hakuya nampaknya telah mencarinya. Setelah itu, Soma, Lesya, dan Aisyah kemudian pergi ke kantor kerajaan. Dan ternyata, sudah ada Hakuya dan Ludwin yang sudah menunggunya di sana. Hakuya kemudian membuka peta rencana susunan tata letak kota yang baru, yang mana hasil dari desain rencana Hakuya sangatlah efisien dibandingkan dengan susunan kota sebelumnya. Setelah melihat peta itu, Soma kemudian mengatakan bahwa dia juga ingin membuat perubahan kota mencerminkan penduduk yang tinggal di sini. Hakuya setuju akan hal itu, namun mereka tidak bisa bermain-main dengan desainnya. Karena kota Van akan menjadi kota di garis depan yang berhadapan dengan Amidonia. Dan setelah itu, Soma kemudian menanyakan tentang jalur transportasi yang sudah dibuat. Yang mana kemudian dijawab oleh Ludwin bahwa pembangunan jalur transportasi berjalan dengan lancar. Namun, Ludwin kemudian mempertanyakan tentang apakah tidak masalah untuk membangun jalan menuju ke desa kecil di sekitar Van. Meskipun kedaulatan atas kedudukan mereka di kota Van masihlah belum diakui.
Dan juga akan sangat menyebalkan jika Julius menggunakan fasilitas yang mereka bangun jika dia berhasil mengambil kembali kota Van. Menanggapi itu, Hakuya kemudian mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Mengingat kebencian mereka terhadap Elfrieden, mereka tidak akan mau menggunakan fasilitas yang dibangun oleh kerajaan Elfrieden itu sendiri. Dan oleh karena itu, mereka kemudian sepakat akan menamai jembatan yang dibangun menggunakan nama mereka, untuk menandakan bahwa jembatan itu dibangun oleh kerajaan Elfrieden. Dan lalu tak lama setelah itu, pertemuan mereka pun akhirnya berakhir. Hakuya dan Letwin kemudian pergi untuk menindaklanjuti rencana mereka. Sementara Soma, Liscia, dan Aisyah kemudian melanjutkan obrolan mereka. Liscia lalu membicarakan lagi mengenai kemungkinan kekaisaran akan membantu untuk merebut kembali kota Van. Soma lalu mengatakan bahwa dia tidak punya niatan untuk merubah rencananya. Namun, mereka saat ini masih terlalu lemah untuk melawan kekaisaran, dan akan menjadi suatu kerugian nantinya jika mereka dimusuhi oleh kekaisaran saat ini. Keesokan harinya, 60.000 pasukan gabungan kekaisaran dan Amidonia sekarang sudah di luar dinding kastil di kota Van. Melihat jumlahnya, pasukan Elfrieden tidak akan bisa menang jika terjadi pertempuran. Soma masih berharap bahwa mereka akan unggul dalam peralatan perang. Namun, setelah melihat pasukan badak yang dilengkapi meriam, hal itu kemudian menghilangkan harapan Soma. Sebenarnya, Soma juga memiliki ide untuk melengkapi badak dengan senjata. Namun, saat ini, badak mereka masih belum dilatih untuk pertempuran. Selain pasukan hewan, pasukan khusus kekaisaran yang menggunakan armor serba hitam juga ada di dalam barisan. Pasukan itu adalah pasukan yang digambarkan sebagai unit kebanggaan kekaisaran. Soma lalu berpikir tentang mengembangkan senjata menggunakan bubuk musyu untuk melawan mereka. Hakuya kemudian mencoba menolak ide dari Soma dan mengatakan bahwa senjata yang menggunakan bubuk musyu di dunia ini tidak dikembangkan. Karena di dunia ini ada sihir yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat dari musyu dan mempunyai jangkauan yang lebih jauh juga. Setelah mereka melihat jumlah kekuatan yang dibawa kekaisaran ke sini, Soma dan yang lainnya kemudian memutuskan untuk menyambut mereka. Dan lalu di ruang audiensi, adik Ratu Maria Kekaisaran Grand Chaos yang bernama Jin Erporia dan Pangeran Amidonia yaitu Julius saat ini sedang berdiri di depan Soma untuk melakukan negosiasi. Julius saat ini nampak terlihat diam, namun dari matanya terlihat api permusuhan yang sangat kuat. Setelah saling menyapa, negosiasi pun akhirnya akan dimulai. Setelah itu, Julius kemudian meminta kembali kota Van menggunakan perjanjian deklarasi manusia, yang mana dalam perjanjian itu, setiap kerajaan tidak boleh mengambil paksa wilayah kerajaan lain. Dan karena Elfrieden telah menduduki kota Van dengan paksa, maka Julius kemudian meminta bantuan dari Kekaisaran Grand Chaos untuk membantunya mengambil kembali kota Van. Mendengar itu, Soma hanya duduk dan meletakkan tangan di pipinya. Dan lalu mengatakan bahwa bukankah Amidonia yang terlebih dahulu menyerang mereka? Dan sekarang saat Amidonia kalah, Julius malah dengan menyedihkannya menggunakan deklarasi manusia untuk meminta bantuan kekaisaran. Mendengar itu, Julius kemudian berdalih bahwa yang menyerang Elfrieden adalah ayahnya. Yang lalu kemudian dijawab Soma bahwa hal itu sama saja, karena Julius juga menemani ayahnya dalam penyerangan itu. Soma lalu juga mengatakan bahwa bukankah Amidonia seharusnya meminta maaf terlebih dahulu sebelum dia meminta negosiasi. Setelah itu, Julius kemudian terpaksa untuk meminta maaf ke Soma, meskipun ucapannya tidak terlalu jelas. Dan hal itu dilakukan oleh Julius karena Jin juga menyuruh Julius untuk meminta maaf juga. Setelah beberapa saat, Soma kemudian bertanya tentang apa yang diinginkan oleh kekaisaran, yang mana kemudian dijawab oleh Jin bahwa meskipun tidak menyukainya, kekaisaran tidak punya pilihan selain membantu Amidonia, yang berarti mereka ingin kota Van untuk dikembalikan. Mendengar itu, Soma kemudian menolaknya dan mengatakan bahwa dia bukannya menentang deklarasi manusia. Hanya saja, Soma tidak menyukai cara Amidonia yang memulai perang, namun kemudian mengeluh ketika mereka kalah. Julius kemudian terus mencoba untuk membantahnya dan mengatakan bahwa sebagai penguasa dia ingin membebaskan rakyatnya. Soma kemudian bertanya ke Julius tentang apakah rakyatnya ingin diselamatkan olehnya.
Dan juga seharusnya Julius sudah menyadarinya tentang perbedaan kota yang sekarang menjadi lebih hidup saat Julius berjalan kemari. Selama ini, penguasa Amidonia telah menindas rakyatnya hingga merasa takut untuk mengungkapkan isi kepala mereka. Pajak besar yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat malah digunakan untuk kebutuhan militer yang sia-sia. Mendengar ini, Julius kemudian menjadi emosi dan mencoba untuk menyerang Soma. Namun, Jin kemudian menghentikannya. Julius lalu mengatakan bahwa hal ini masihlah kesalahan dari kerajaan Elfrieden karena mereka telah mencuri tanah dari kakeknya di masa lalu. Setelah itu, Soma kemudian menyuruh Hakuya untuk membagikan lembaran kertas, yang mana itu adalah daftar nama dari bangsawan Elfrieden yang sudah dihasut Amidonia untuk melakukan pemberontakan ataupun mengkorupsi harta kerajaan. Di permukaan, kerajaan Amidonia mengalihkan isu atas ketidakmampuan mereka untuk mengurus negara menjadi dendam yang diarahkan ke Elfrieden. Seperti mereka mengatakan bahwa rakyat sengsara karena perbuatan kerajaan Elfrieden. Padahal yang sebenarnya adalah penguasa mereka sendiri yang tidak becus untuk mengurus negara. Sementara di balik layar, Amidonia juga terlibat dalam pemberontakan dan penghasutan bangsawan di Elfrieden. Dan setelah menjelaskan semua itu, Soma kemudian mengatakan bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk melakukan negosiasi yang sebenarnya. Namun, Soma ingin Julius untuk pergi terlebih dahulu. Mendengar itu, Julius kemudian menjadi marah dan memaksa ingin ikut dalam negosiasi. Namun, Soma kemudian mengatakan bahwa dari awal dia tidak berniat melakukan negosiasi dengan Amidonia. Ternyata, Soma membawa mereka masuk sebelumnya hanya dengan tujuan untuk melakukan negosiasi dengan kekaisaran, supaya wilayah Van diakui menjadi wilayah baru kerajaan Elfrieden. Jin yang menyadari maksud Soma lalu kemudian menyuruh Julius untuk menyerahkan negosiasinya kepadanya. Namun, jika Julius menolaknya, maka Julius bisa melakukan negosiasi itu sendiri. Namun, jika hal itu terjadi, maka kekaisaran tidak akan ikut campur lagi. Julius tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan kota Van kembali dengan kekuatannya. Jadi, dia kemudian tidak mempunyai pilihan lain selain menyerahkannya kepada Jin. Dan lalu, setelah Julius pergi, suasana di sana kemudian menjadi lebih ringan. Dan untuk memulai obrolan baru, mereka kemudian saling memperkenalkan diri lagi. Tidak seperti sebelumnya, Jin sekarang lebih ceria dan lalu dia menyapa Listia yang berada di samping Soma, yang mana ternyata mereka berdua sudah saling mengenal sebelumnya. Setelah itu, mereka semua kemudian memutuskan untuk pindah ke ruangan yang lebih nyaman. Dan Soma lalu juga memerintahkan kepala pelayannya yaitu Serena untuk mengurus Julius yang saat ini berada di kamar tamu. Serena kemudian menerima perintah itu. Namun, dia juga meminta izin untuk menyajikan minuman alkohol tua yang sudah disimpan lama di gedung. Soma kemudian menyerahkan keputusan itu sendiri kepada Serena. Namun, Soma juga merasakan sesuatu yang mencurigakan dari tingkah laku Serena. Seakan Serena sendirilah yang sebenarnya ingin meminum minuman itu. Setelah beberapa saat, akhirnya Serena sudah pergi. Dan lalu, Listia dan Hakuya kemudian mengatakan tentang minuman yang Serena ambil adalah alkohol yang sangat kuat, yang mana biasanya hanya perlu beberapa tetes saja untuk membuat orang mabuk. Dan jika saja Serena memberikan segelas dari minuman itu, maka Julius tidak akan bertahan lama. Dan setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka memasuki kantor untuk urusan pemerintahan. Namun, saat memasuki kantor, Jin dikagetkan dengan adanya ranjang Soma di sana. Jin memang kaget karena ada ranjang itu di kantor. Namun, hal yang membuat Jin paling terkejut adalah ternyata Soma dan kakaknya yaitu Maria memiliki perilaku yang sama, yaitu mempunyai tempat tidur di dalam kantor. Namun, berbeda dengan Soma, keranjang milik Maria lebih mewah dan juga mempunyai beberapa hiasan di atasnya. Jin sudah pernah menyuruh kakaknya itu untuk mempertimbangkan posisinya dan menyuruhnya untuk tidur di kamarnya sendiri. Namun, hal itu tidak pernah didengarkan oleh kakaknya. Sementara itu, Hakuya kemudian juga mengeluarkan keluh kesahnya ketika dia mencoba menyuruh Soma untuk memiliki kamar pribadinya sendiri. Namun, Soma selalu menolaknya dengan alasan bahwa tidur di kantor akan menjadi lebih efisien. Jin dan Hakuya kemudian saling berbagi cerita mengenai betapa mereka kerepotan karena hal itu.
Di samping mereka, Soma yang mendengar percakapan mereka kemudian hanya tersenyum kecut ke arah mereka. Dan lalu mulai berdehem untuk mengawali negosiasi mereka. Dan setelah negosiasi dimulai, Jin lalu mulai menanyakan bahwa apakah Soma mau mengembalikan kota Van. Mendengar itu, Soma kemudian mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya terburu-buru. Dan karena situasi di mana dia dan kekaisaran berkumpul sangatlah langka, Soma kemudian mengajak Jin untuk membahas berbagai hal lain terlebih dahulu. Mendengar itu, Jin kemudian meminta izin Soma untuk membiarkan birokratnya ikut bergabung dalam pembahasan kali ini. Yang mana hal itu lalu disetujui oleh Soma. Soma kemudian memanggil pelayannya yang berada di luar ruangan untuk menjemput birokrat yang masih di luar dinding kastil. Namun ternyata pelayan yang muncul adalah Sarinah, yang mana hal ini berarti dia sudah membereskan Julius dengan cepat. Setelah itu akhirnya pertemuan dimulai kembali dengan birokrat kekaisaran yang nampak tegang dan mencoba mencatat setiap poin penting yang dibicarakan oleh Soma dan Jin. Ada juga beberapa dokumen yang harus dibahas dan juga negosiasi tentang barang, yang mana akhirnya adegan di ruangan itu seperti berubah menjadi medan perang. Hakuya meneliti setiap dokumen, sementara Lisya bertindak sebagai ajudan Soma. Semuanya kemudian menjadi sibuk dan mereka juga bertukar berbagai informasi seperti makanan. Dan ternyata di wilayah kekaisaran, mereka juga memakan daging monster yang masih berbentuk hewan. Yang mana hal itu membuat Soma menjadi kaget. Wilayah Elfrieden terletak jauh dari wilayah iblis. Jadi Soma tidak pernah terfikirkan untuk memakan daging monster. Tidak hanya itu, Jin lalu juga memberikan informasi mengenai wilayah iblis dan juga para monster. Mereka awalnya muncul di bagian paling utara benua dan keluar melalui sebuah dimensi yang mana sampai sekarang kekaisaran pun masih tidak tahu asal dimensi itu. Setelah keluar, monster dan iblis kemudian mulai menghancurkan beberapa negara yang terletak di utara. Menanggapi itu, umat manusia telah membentuk aliansi untuk melawan mereka. Namun ternyata upaya itu berakhir dengan kegagalan. Pada awalnya hanya monster saja yang menyerang dan menghancurkan kerajaan di bagian utara. Namun saat pasukan aliansi yang dipimpin oleh kekaisaran datang untuk memusnahkan mereka, para iblis kemudian muncul dan mengalahkan pasukan aliansi itu. Setelah mendengar itu, Soma kemudian bertanya mengenai apa perbedaan antara iblis dan monster. Jin lalu mengatakan bahwa banyak orang yang percaya bahwa iblis adalah monster yang sudah mendapatkan perasaan setelah memakan otak manusia. Namun meskipun begitu, menurut Jin hal itu adalah sebuah omong kosong. Setelah mendengar itu, Soma kemudian mengingat sesuatu dan mengatakan bahwa sebelumnya dia telah menemukan fosil monster ketika menggali kolam sedimentasi di dekat Parman. Mereka berdua kemudian berpikir tentang kemungkinan monster sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun mereka belum yakin akan hal itu dan kemudian memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut dan sepakat akan saling memberitahukan hasilnya. Setelah itu, Soma dan Jin kemudian kembali membicarakan tentang daging monster yang dimakan di kekaisaran. Yang mana monster yang dimakan adalah monster dari ras ular yang bersayap. Dan juga ide memakan monster ini dulu muncul ketika para pengintai dari kekaisaran melihat adanya iblis yang memakan monster. Yang mana kemudian membuat mereka kemudian mencoba untuk memakan monster juga dengan jenis yang sama. Setelah mendengar tentang iblis yang memakan monster, Soma kemudian memiliki beberapa dugaan. Namun sebelum Soma mengatakannya, Soma kemudian menyuruh beberapa untuk keluar. Karena sesuatu yang akan dia katakan kemungkinan bisa dianggap orang sebagai diskriminasi. Dan lalu beberapa orang kemudian pergi dari ruangan. Dan sekarang hanya menyisakan Jin, Lisya, Hakuya, Aisyah, dan Soma. Setelah itu, Soma kemudian mengatakan pendapatnya. Bahwa dia berpikir mengenai hubungan iblis dan monster mungkin seperti manusia dan hewan. Soma lalu kemudian menjelaskan lagi bahwa dia berpikir begitu karena Soma awalnya tidak bisa membedakan antara monster dan hewan ketika baru saja tiba di dunia ini. Yang mana hewan di dunia ini memiliki ukuran yang seperti dinosaurus jika dibandingkan hewan yang berada di bumi. Tidak hanya itu, ras Beastman pasti akan disebut sebagai monster juga jika mereka muncul di bumi. Yang mana hal itu juga membuat Soma kemudian kesulitan untuk membedakan antara ras Beastman dengan iblis.
Setelah mendengarkan penjelasan Souma tentang kesulitannya untuk membedakan monster iblis dan beastman, semua orang di sana kemudian menjadi terkejut karena mereka belum pernah memikirkan hal itu. Dan selama ini mereka hanya membedakan ras berdasarkan naluri mereka saja. Jin kemudian merasa lega karena Souma telah menyuruh birokratnya pergi sebelum membicarakan ini. Karena jika tidak, maka Jin harus membunuh mereka supaya apa yang dikatakan Souma barusan tidak menyebar. Souma kemudian bertanya, mengapa harus membunuh mereka jika mereka mengetahui ini? Hakuya lalu menjelaskan bahwa jika pemikiran Souma sebelumnya menyebar, maka akan ada rasa superioritas yang muncul di beberapa ras. Dan mereka akan mengelompokkan Beastman dan Dragonius ke dalam kelompok iblis. Yang mana hal ini nantinya akan bisa menyebabkan perang besar akhirnya terjadi. Sebagai contoh, ras elf saat ini masih menyebut dirinya sebagai ras istimewa pilihan Tuhan, yang mana mereka cenderung benci untuk berinteraksi dengan ras lain. Dan lalu, jika pemikiran Souma barusan didengar oleh mereka, mereka pasti akan memulai perang dengan mengatasnamakan keunggulan ras mereka. Jin lalu juga menambahkan bahwa hal itu juga akan menimbulkan konflik internal di dalam kerajaan yang memiliki banyak ras di dalamnya. Mendengar itu, Souma kemudian meminta maaf karena dia belum memikirkan itu sebelumnya. Dan karena mereka semua masih belum memiliki informasi lengkap terkait dengan iblis, mereka kemudian memutuskan bahwa Elfrieden dan Kekaisaran akan membahas ini lebih lanjut di masa depan. Dan lalu mereka kemudian memanggil birokrat Kekaisaran lagi untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya. Yang mana pertemuan ini kemudian berlanjut hingga larut malam. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Kelanjutannya bakalan dibahas di next video. Dan juga untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye. Oh ya, tulis pendapat kalian juga di kolom komentar, oke?